Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 186. Chen Feng tidak bercanda saat datang ke villa situ kali ini. Dia sudah siap sepenuhnya dan pasti akan menimbulkan luka serius pada seluruh keluarga situ. Terakhir kali Wang Xinyao akan dibunuh, Sun Fui ada di sana, jadi pasti seseorang dari aliansi Dao Bei. Karena para pelacur ini telah melakukan hal-hal keji, bahkan para dewa pun tidak dapat menyelamatkan mereka kali ini. Dia ingin gangster aliansi Dao Bei menghilang dari Qinxi. Kekuatan aliansi Dao Bei telah bercokol di dekat stasiun kereta api di Qinxi, terutama menggunakan beberapa pusat pemandian besar sebagai pintu masuknya. Di Qinxi, keluarga situ sangat berkuasa, dan hampir tidak mungkin menggunakan petugas polisi tanpa membuat keributan. Karena alasan ini, Chen Feng menelepon Jenderal Wang dan menggunakan beberapa koneksi untuk menghubungi Li Guowan. Li Guowan adalah pria berdarah panas, dan dia langsung setuju untuk membantu Chen Feng dan mencari keadilan bagi Wang Xinyao. Bagaimanapun, Wang Yu adalah prajurit terbaik yang pernah dia pimpin ketika dia menjadi jenderal yang bertanggung jawab di Departemen Perang Qinxi. Chen Feng juga membuat pengaturan dan meminta Sun Cheng, wakil kepala kompi pertempuran ke-6 Merah, untuk memimpin orang-orangnya berkumpul di taman di sebelah balai aliansi Dao Bei. Kemunculan gelombang orang ini benar-benar tidak terduga dan dijamin akan mengalahkan aliansi Dao Bei dalam sekejap. Sekarang, setelah pergulatan antara orang-orang besar, apapun yang terjadi, kami akhirnya mendapat kesempatan untuk melanggar hukum selama setengah jam. Setengah jam ini akan menentukan berapa banyak gigi keluarga situ yang bisa dia cabut, dan berapa banyak darah yang bisa dia tumpahkan pada keluarga situ. Chen Feng, kamu. Kali ini, situ Jinghua tercengang. Chen Feng sebenarnya ingin menyerang aliansi Dao Bei, dan 3 geng di bawah asosiasi Tianxi semuanya adalah fondasi keluarga situ. Apalagi Situ An kini berada di pintu masuk aliansi Dao Bei, jika benar demikian, Situ An pasti akan ditangkap. Begitu Situ An atau pejabat tinggi aliansi Dao Bei lainnya ditangkap, itu akan sangat buruk. Beberapa rahasia keluarga situ pasti akan diinterogasi. Rahasia-rahasia itu sangat rumit, dan begitu terungkap, itu akan menyebabkan gempa bumi di seluruh Qinxi. Chen gila ini ingin menamparkan keluarga situ sampai mati. Ya. Qin Ming segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Sun Cheng, wakil kepala kompi pertempuran ke-6 Merah di dekat stasiun kereta. Setelah memberi perintah, Chen Feng mengambil pistol yang baru saja diambil oleh pria berbaju hitam dari seorang tentara. Dia berjalan dengan angkuh ke sisi Sun Fui, matanya seram, dan dia berkata dengan dingin, "Sun Fui, yang paling aku benci dalam hidupku adalah penjahat yang berulang-ulang." Sun Fui secara tidak sengaja menyusut, Chen gila ini adalah seorang pembunuh yang gila. Dia mengertakkan gigi, berjuang keras, dan berkata dengan benar seperti sebelumnya, "Saya bukan penjahat berulang, saya disiksa oleh Li Tongzu untuk mendapatkan pengakuan." Bang! Dia baru setengah berbicara ketika Chen Feng mengangkat tangan kanan dan berkata tanpa ragu-ragu. "Tembak dia di lutut." Ah! Sebuah lubang berdarah muncul di kaki Sun Fui, dan dia berlutut dengan satu kaki, meratap dengan sedih. Semua orang tercengang dan terkejut, Chen Feng menembak, dia benar-benar menembak tanpa peringatan apapun. Ini agak terlalu liar dan sombong. Chen gila, kamu benar-benar pelanggar hukum. Situ Jinghua dengan marah memukulkan tongkatnya. Anggota keluarga situ lainnya memandang Chen Feng dengan ketakutan dan kebencian. Chang Tao tercengang, matanya hampir keluar. Dia menunjuk ke arah Chen Feng dengan tangan kanannya yang gemetar dan berkata dengan sedikit tergagap, Chen Feng, apa yang kamu lakukan? Tahukah kamu bahwa kamu sedang melakukan kejahatan? Persetan, mulai sekarang, diamlah. Jika kamu berani berbicara lagi, aku akan mencabut lidahmu. Chen Feng mengarahkan pistolnya ke Chang Tao, matanya tajam dan dingin. Dia sudah lama tidak menyukai pria gendut ini, dan dia begitu keras kepala sehingga dia harus mengenali identitasnya. Keringat di dahi Chang Tao langsung turun, dan dia mundur 2 langkah dengan malu-malu. Dia bahkan tidak berani menatap Chen Feng, mata orang lain terlalu menakutkan dan dingin. Tidak seperti semua orang di keluarga situ, para prajurit kompi pertempuran merah ke-6 sangat bersemangat saat melihat penampilan dominan Chen Feng dan hanya bisa bersorak. Chen Feng berbalik lagi dan berkata kepada Sun Fui, "Terakhir kali di tempat parkir hotel, aku membuatmu tetap hidup karena kamu masih berguna. Kalau tidak, kamu pasti sudah mati sejak lama."
Kamu masih berani bermain denganku di sini dan bermainlah dengan trik-trik ini. Saya izinkan saya memberitahu Anda, sejak Anda bekerja sama dengan orang-orang bersenjata untuk membunuh Wang Xinyao malam itu, Anda ditakdirkan untuk mati. Itu tergantung pada bagaimana Anda mati. Saya bertanya sekarang, siapakah orang yang memintamu untuk membunuh Wang Xinyao? Sun Fuyi berlutut di tanah, menahan rasa sakit, saat kepalanya bergetar, beberapa helai rambut rontok di depan matanya. Dengan tangan kanannya yang gemetar, dia merapikan rambutnya lalu tertawa. Chen Feng, aku mengagumimu, aku sangat mengagumimu. Aku berkata, bisakah kamu membiarkan aku hidup? Dia berkompromi, karena dia sangat yakin bahwa pemuda di depannya lebih menakutkan daripada seluruh keluarga situ. Sudah kubilang, aku berjanji kamu tidak akan mati sekarang. Jika kamu dapat mengungkapkan sesuatu yang berguna, kamu mungkin tidak harus mati di masa depan. Chen Feng mengangguk dan menyipitkan matanya. Alangkah baiknya jika kita bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari Sun Fuyi. Sun Fuyi melirik situ Jinghua, mengertakkan gigi, dan kemudian berkata, Tuan, saya minta maaf, semua orang ingin hidup, saya harap Anda tidak menyalahkan saya. Jangan menyesal, saya tidak mengenal kamu. Situ Jinghua mendengus dingin. Meskipun dia tampak tenang, dia sebenarnya panik di dalam. Dia memandang situ Wuxiang dan sedikit mengangguk. Karena Sun Fuyi ini tidak bisa tutup mulut, tidak perlu hidup. Apakah kamu tidak mengenalku? Karena kepala keluarga sangat tidak berperasaan, sebaiknya aku memberitahumu bahwa meskipun aku mengaku, aku tidak mengatakan sepatah kata pun tentang keluarga situ. Aku hanya mendorong pembunuhan itu ke aliansi Daobei. Tuan Chen telah mencoba menipu saya. Bagaimana dengan Anda? Sun Fuyi mempertaruhkan nyawanya. Saat dihadapkan pada interogasi Li Tongzu sebelumnya, dia hanya menyebut aliansi Daobei. Awalnya saya mengira kesetiaan bisa ditukar dengan modal agar tetap hidup, namun di hadapan Chen Feng, sepertinya semua modal tidak ada gunanya. Dia hanya ingin bertahan hidup sekarang, jadi dia tidak punya pilihan selain berurusan dengan keluarga situ. Mendengar ini, wajah situ Jinghua berubah, seluruh tubuhnya terasa tidak enak, dan dadanya naik turun karena marah. Chen gila ini benar-benar brengsek, dia gagal memiliki bukti apapun tentang keluarga situ, dan dia benar-benar memamerkan kekuatannya di depan keluarga situ begitu lama. Benar-benar keji. Oke, Sun Fuyi, jangan bicara omong kosong. Alasan kenapa aku membawamu ke sini hari ini sebenarnya untuk menunjukkan kepadamu bahwa keluarga situ memang seperti itu. Itu tidak pantas untuk ditakuti sepenuh hati. Untuk bertahan hidup, semuanya baik-baik saja. Ya, beritahu saya dan Anda akan dibebaskan. Chen Feng berdiri di samping dan terus merayunya dengan kata-kata. Sun Fuyi merapikan rambutnya dengan tangan kanannya lagi, dan kemudian berkata, pembunuhan Wang Xinyao diperintahkan oleh keluarga situ. Keluarga situ adalah penguasa sebenarnya dari aliansi Daobei. Tidak hanya itu, tetapi ada banyak yang lebih gelap dan hal-hal yang lebih jahat. Beberapa hal yang saya lakukan untuk keluarga situ juga telah dilakukan, dan salah satunya terkait dengan sekretaris Yuki, dan itu adalah... Sun Fuyi, berhenti bicara. Anda membuat skandal, dan sekretaris Yuki tidak akan membiarkanmu memfitnahku. Mendengar berita mengejutkan ini, Chang Tao tidak bisa menahannya dan berteriak pada Sun Fuyi. Akan sangat buruk jika dia benar-benar menceritakan apa yang terjadi pada Yuki, dia dan Yuki diikat pada tali yang sama. Keluar. Tapi begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba melihat cahaya dingin berkedip di depan matanya. Segera, sebuah tamparan datang dengan sangat keras. Dia ditampar begitu parah hingga dia langsung jatuh ke tanah, benar-benar terpana. Sudah kubilang jangan bicara. Apa menurutmu aku tidak berani mengeluarkan lidahmu? Menunjuk ke arah Chang Tao dan berteriak, Chen Feng melambaikan tangannya dan berteriak, Sun Fuyi, ucapkan dengan keras, biarkan semua orang mendengarnya. Ya. Pembunuhan Wang Xinyao dilakukan oleh keluarga situ, dan sekretaris Yu adalah. Saat dia sampai pada poin kunci, rambut Chen Feng tiba-tiba patah. Hati-hati. Dia secara naluriah melompat ke samping dan melemparkan Sun Fuyi ke tanah. Bab 187. Bang! Sebuah peluru menghantam ubin lantai dan batu-batu melonjak. Ubin lantai berharga Yunsan yang awalnya indah memiliki lubang di dalamnya. Ada penembak jitu di atap. Teriak Qin Ming, dan tentara kompi pertempuran ke-6 merah mengangkat senjata mereka dan dengan cepat mengarahkan ke atap villa. Namun, hari mulai gelap, dan di bawah kabut, villa keluarga situ begitu besar sehingga untuk sementara, tidak mungkin menemukan lokasi pasti penembak jitu tersebut.
Semua orang juga bingung dan bersembunyi satu demi satu. Li Tongzu dan Dayong mendorong Zhang Xinyao dan berlari menuju mobil polisi di gerbang. Tubuh Chang Tao yang awalnya canggung seringan burung layang-layang saat ini, dan dia tiba-tiba masuk ke dalam bunga. Para pemuda dari keluarga Situ berlarian di halaman dengan kepala di tangan. Situ Jinghua didukung oleh Situ Wuxiang, dan beberapa tokoh generasi kedua keluarga Situ relatif tenang dan berdiri dengan tenang. Alasan kenapa mereka tenang adalah karena penembak jitu ini adalah seorang pembunuh yang dibesarkan oleh keluarga Situ. Pembunuh ini memiliki hubungan dekat dengan Situ Wuxiang, ia baru saja menerima perintah Situ Wuxiang untuk menyergap di atap gedung dan bersiap membunuh Sun Fui. Semuanya terkendali, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Feng, dengan kekuatan abnormal dan kecepatan reaksi yang begitu cepat, benar-benar menyelamatkan Sun Fui. Mereka putus asa. Lindungi Sun Fui. Qin Ming menyipitkan mata dan menatap atap untuk beberapa saat, tetapi tidak menemukan jejak penembak jitu. Untuk berjaga-jaga, dia memerintahkan para prajurit untuk mengepung Sun Fui dan tidak memberikan kesempatan kedua kepada penembak jitu itu untuk membunuh. Segera, dia berkata lagi kepada Dahai melalui headset, "Paman Yu, ada penembak jitu di atap. Kamu harus segera membawa seseorang dan pastikan untuk menangkap orang ini." Ya, Yu Dahai, yang awalnya memimpin tim untuk mencari medali, mengumpulkan kembali orang-orang, kami pergi ke puncak gedung. Ini juga merupakan kesempatan langka untuk pelatihan praktis bagi mereka. Chen Feng berdiri dan menepuk-nepuk pakaiannya. Kemudian dia menyingkirkan tentara yang mengelilinginya dan berjalan keluar. Matanya dingin, menatap atap yang gelap, mencari jejak penembak jitu. Setelah mencari beberapa saat, tidak ada jejak pihak lain yang ditemukan. Saya diam-diam berpikir bahwa orang ini gagal menembak dan pasti melarikan diri. Karena ada begitu banyak tentara di sini, Sun Fui dikelilingi oleh air, dan tidak ada syarat untuk membunuh penembak jitu yang kedua. Kemungkinan besar penembak jitu itu sendiri akan tertipu, jadi melarikan diri adalah pilihan terbaik. Tapi sekali lagi, keluarga Situ ini cukup kejam untuk membunuh Sun Fui di depan banyak orang. Tampaknya Sun Fui benar-benar mengetahui sesuatu yang sangat penting. Situ Jinghua, kamu benar-benar kejam. Karena kamu tidak ingin aku hidup, aku akan melawanmu sampai mati. Sun Fui, yang diselamatkan, melompat dan mengutuk dengan marah. Ia telah bekerja sebagai sapi dan kuda untuk keluarga Situ selama bertahun-tahun, namun hidupnya begitu hina di mata keluarga Situ. Dalam hal ini, tidak ada yang bisa merasa kasihan pada siapapun, semua orang akan mati bersama. Sun Fui, kamu anjing gila. Teriak Situ Jinghua, kehilangan sikap seorang lelaki tua dan bahkan kehilangan ketenangannya sebelumnya. Tentu saja, hampir mustahil untuk tetap tenang saat ini. Aliansi Daobe hampir pasti akan hancur jika Sun Fui ditundukkan sepenuhnya dan mengungkap beberapa rahasia keluarga Situ. Kali ini keluarga Situ benar-benar dalam bahaya. Kamu anjing tua. Sun Fui benar-benar siap. Orang tua yang dulunya sangat dihormati ketika bertemu dengannya sekarang dianggap sebagai anjing tua di mulutnya. Dia berkata kepada Chen Feng, "Tuan Chen, saya bersedia mengaku. Saya juga tahu banyak hal, dan saya pasti bisa menjatuhkan keluarga Situ." Chen Feng melihat arlojinya, menunjukkan kegembiraan, dan berkata sambil tersenyum, "Masih ada 10 menit lagi, sempurna. Selesaikan misinya. Jenderal Qin akan menangkap Situ Jinghua, Situ Nan, Situ Cheng dan Situ Wuxiang, dan memimpin departemen pertempuran." Setelah interogasi Sun Fui selesai, semua bukti akan diberlakukan. Kali ini, keluarga Situ dapat dianggap bahwa hal besar telah berakhir. Jika dilakukan dengan baik, keluarga Situ bisa dicopot, dan dua geng yang tersisa juga bisa dibasmi bersama. Pada akhirnya, keluarga Situ akan sangat menderita, mulai sekarang 3 keluarga besar di Qinzi harus kehilangan satu. Chen Feng. Situ Jinghua mengetuk tongkatnya dengan keras, dan dengan suara, "Bang," tongkat itu patah tepat di tengahnya. Chen Feng segera tertawa dan berkata dengan sinis, "Anjing tua Situ, ini adalah petunjuk dewa kepadamu bahwa kematianmu akan datang." Puff. Situ Jinghua melangkah mundur dan menyemburkan seteguk darah. "Ayah, kakek." Situ Nan dan Situ Cheng mendukung Situ Jinghua bersama-sama. Saya baru saja mendengar Situ Jinghua menengadah ke langit dan berteriak, "Ya Tuhan, apakah Anda benar-benar ingin menghancurkan keluarga Situ saya?" Mendengar suara sedih Situ Jinghua, anggota muda keluarga Situ yang bersembunyi berlari ke sisi Situ Jinghua sambil menangis satu persatu, merasa sedih. Orang-orang ini, karena mereka dilahirkan dalam keluarga Situ, sombong, berkuasa, dan sombong.
Baru pada saat inilah saya menyadari bahwa benda-benda itu sebenarnya sangat rapuh. Orang tua itu akan mencapai ulang tahunnya yang ke-70, haruskah dia berhenti pada saat kritis ini? Boom! Pada saat ini, ada suara. Semua orang berpaling dan melihat ke sudut. Di sudut gelap, saya melihat seorang pria terbaring di tanah, dengan darah di mana-mana. Apa yang terjadi? Situ Jinghua bertanya sambil menahan napas. Situ Wuxiang melihat ke sudut, lalu berbisik, "Kakek, sepertinya penembak jitu itu dibunuh dan dijatuhkan." Para prajurit itulah yang melakukannya. Situ Jinghua kesal, dan langsung merasa seperti kehabisan napas. "Kakek, itu tidak benar. Saya tidak mendengar suara tembakan sama sekali. Kejatuhannya agak terlalu mendadak." Situ Wuxiang bertanya-tanya, selalu merasa sedikit aneh. "Pergi, lihat apa yang terjadi." Qin Ming memerintahkan kedua prajurit itu, mengutuk dalam benaknya, apa yang Yu Dahai lakukan. Bagaimana dia bisa memaksa penembak jitu ini sampai mati? Ini adalah kesaksian yang penting. Chen Feng menyipitkan matanya dan merasakan ada yang tidak beres. Jenderal Qin, dia mati dengan pisau tertancap di punggungnya. Kedua tentara itu berjongkok di samping mayat itu, dan salah satu dari mereka berteriak kepada Qin Ming. Qin Ming langsung marah dan mengutuk Dahai melalui headset, "Yu Dahai, apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu membunuh seseorang?" "Jenderal Qin, kita belum mencapai puncak gedung." Datang Yu Dahai dari headset suara dari. "Tidak sampai ke puncak gedung." Qin Ming sangat bingung. Jika dia tidak mencapai puncak gedung, lalu siapa yang membunuh penembak jitu itu? Ketika dia melihat ke atas, tiba-tiba dia menemukan 6 orang berdiri di atap gedung. Di bawah cahaya redup, keenam orang itu merasa sangat misterius dan menakutkan, seperti 6 batang hitam yang tertancap di antara langit dan bumi. Dan ada salib putih di dada mereka, yang bisa terlihat jelas meski dalam cahaya redup. "Engkau datang dari langit dan membawa neraka dan surga. Kami adalah orang berdosa di neraka, dan kami hanya layak untuk bertahan hidup di bawah cahaya Tuhan yang kudus." Hitam, hitam pekat, adalah warna neraka yang paling indah. Ya Tuhan, kami bersedia menggunakan darah dan rasa sakit untuk mengorbankan jiwa, hanya untuk berterima kasih kepada cahaya suci. Membunuh, membunuh, menghancurkan, menghancurkan. Hanya melalui kehancuran kita dapat terlahir kembali dan melihat surga. Di bawah kegelapan misterius, 6 orang, dengan lagu yang sangat aneh, menyanyikan himne pendek ini. Dan semuanya menggunakan bahasa negara Ye. Lagu itu menyebar, bergema dalam kegelapan. Melodi yang dalam dan suasana yang seram seakan membuat seluruh dunia menganggapnya sebagai asal-muasal kegelapan. Lalu kekuatan gelap ini menyebar ke seluruh dunia. Setiap orang yang mendengarnya menginginkannya di dalam hati mereka. Paduan suara kematian. Kelompok tentara bayaran Sangin. Gumam Chen Feng, tidak pernah menyangka akan bertemu lagi dengan kelompok tentara bayaran yang dirumorkan ini di sini. Bab 188. Qin Ming, cepat beri perintah, biarkan Yu Dahai membawa orang keluar, cepat. Chen Feng berteriak pada Qin Ming hampir seperti raungan. Saat ini, ia berada dalam keadaan cemas dan takut yang belum pernah ia alami sebelumnya. Semua mendengarkan perintah, bergiliran berlindung, dan mengevakuasi villa keluarga situ. Segera setelah itu, dia mengeluarkan perintah evakuasi kepada seluruh tentara yang hadir. "Pemimpin, Chen Feng, apa yang terjadi? Siapa mereka?" Lu Zito tidak tahu kenapa. Hanya ada 6 orang di sisi lain, tapi mereka adalah setengah kompi pertempuran bersenjata lengkap. Tidak perlu mundur sama sekali. Kekuatan tempur ke-6 orang ini benar-benar sebanding dengan kompi pertempuran. Chen Feng menjelaskan, dan Lu Zito langsung merasa ngeri. 6 orang sama baiknya dengan kompi pertempuran yang beranggotakan 100 orang. Bagaimana ini bisa terjadi? Yu Dahai, tolong jawab jika kamu mendengarku." Meskipun dia tidak tahu alasannya, Qin Ming tetap mengikuti perintah Chen Feng dan memanggil Yu Dahai melalui sistem komunikasi. "Saya sudah menerimanya, tolong bicara. Segera turun dan evakuasi villa." "Pak, kita baru saja mencapai puncak gedung." "Ya." Boom. Pada saat ini, ada tiba-tiba terdengar suara ledakan yang memekakkan telinga dari atas villa di selatan keluarga situ. Apinya melesat ke langit, seketika mengubah langit menjadi cahaya putih. Di bawah cahaya putih, ke-6 sosok itu menunjukkan wajah jernih mereka. Meski lewat dalam sekejap, masih terlihat jelas bahwa mereka semua adalah wajah barat. 5 pria dan 1 wanita, semuanya memancarkan aura yang tak tertandingi dan menakjubkan. Yu Dahai,
Qin Ming memanggil dengan keras, tetapi tidak mendapat jawaban. Itu dia. Chen Feng mengutuk keras, dan tiba-tiba rambut di tubuhnya meledak. Dia menyipitkan matanya dan samar-samar melihat orang kedua di atap dalam kegelapan, mengambil senapan sniper. Kami akan mengambil tindakan. Siapa yang akan kami pukul? Pria yang memegang pistol adalah penembak jitu dari kelompok tentara bayaran Sanghin. Dia menembak dengan sangat cepat dan merupakan makhluk menakutkan yang suka menembus dua musuh. Chen Feng panik karena dia tidak yakin siapa target pihak lain, dia hanya merasa peluru itu mengarah ke arahnya. Di saat yang menyesakkan ini, dia mengandalkan nalurinya yang kuat untuk melompat dan menghindar sedikit terlambat. Waktu singkat inilah yang membuatnya semakin yakin dengan arah peluru. Di sebelah kiri, itu Qin Ming. Memahami target lawan, dia melompat ke samping dengan kecepatan ekstrim, menerkam, dan menjatuhkan Qin Ming ke tanah. Bang! Peluru itu menghantam tanah dan meledak di lantai. Itu adalah momen kritis sekarang, dan Qin Ming, yang telah lama berada di medan perang, sedikit takut. Dia tidak bereaksi sama sekali, jika bukan karena Chen Feng, dia pasti sudah mati. Namun, wajah Chen Feng masih serius, dan rasa krisis di tubuhnya masih belum hilang. Perasaan krisis yang kuat ini membuat dia tahu bahwa pihak lain, penembak jitu bajingan itu, masih akan mengambil tindakan. Jadi siapa kali ini? Menjauhlah, jangan lindungi Sun Fuyi. Otak Chen Feng berkelebat dan dia terkejut. Tembakan pertama lawan hanya untuk menguji dan menariknya menjauh. Sasaran tembakan kedua adalah sasaran sebenarnya. Dan dengan mentalitas binatang itu, dia pasti masih ingin memakai dua baju sekaligus. Satu-satunya orang istimewa yang hadir adalah Sun Fuyi, dan dia dikelilingi oleh tentara. Ini adalah kesempatan sempurna untuk mengenakan satu dan dua sekaligus. Target lawannya pasti Sun Fuyi, tidak salah lagi. Mendengar teriakan Chen Feng, Sun Fuyi panik dan bingung. Lingkaran tentara yang mengelilingi Sun Fuyi juga sedikit terkejut. Pasti tepat waktu. Chen Feng langsung melompat dari tanah, meledak dengan kecepatan ekstrim yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam sekejap mata, dia mengangkat kakinya, meluruskan jari kakinya, dan menendang prajurit di depan Sun Fuyi. Semua ini terjadi hampir seketika. Qin Ming benar-benar tercengang dan sedikit membuka mulutnya. Prajurit yang ditendang itu bergoyang, dan pada saat yang sama, sebuah peluru langsung menembus telinganya. Pelurunya tidak berhenti, lalu mengenai Sun Fuyi di antara kedua alisnya. Sun Fuyi tiba-tiba jatuh ke tanah. Jika bukan karena tendangan ekstrim Chen Feng barusan, hal pertama yang akan ditembus peluru bukanlah telinga prajurit itu, melainkan kepalanya. Di atas gedung, seorang pria bermata kecil mengumpat kesal dan berkata dengan marah, "Sialan, orang ini masih sangat kuat." Thomas, jangan cemas. Kita punya banyak waktu malam ini. Tidak mungkin memakai satu sama lain di depan pria ini, jadi singkirkan kesombonganmu. Seorang pria botak memberi pelajaran kepada Thomas. Kemudian, dia melihat jauh ke kejauhan. Ada seorang pemuda yang menakutkan di sana, tapi dia telah merindukannya selama 4 tahun. Cepat, berlindung dan mundur secara bergantian, evakuasi villa. Qin Ming dengan cepat berdiri dan berteriak kepada tim. Prajurit yang telinganya ditindik menahan rasa sakit dan dilindungi oleh dua rekan satu timnya saat dia dievakuasi keluar. Tentara lain membidik ke atap dan menembak, lalu keluar satu persatu. Chen Feng, ayo pergi. Melihat tim telah mundur dari gerbang villa, Chen Feng masih tinggal di villa, berdiri di sana sendirian. Qin Ming sedang dalam suasana hati yang rumit, Chen Feng lah yang baru saja menyelamatkan nyawanya dan prajurit itu. Dia belum pernah melihat orang sekuat ini dalam hidupnya, dan dia sangat mengagumi Chen Feng. Chen Feng mengabaikan Qin Ming dan hanya mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya kembali untuk menunjukkan bahwa Qin Ming baik-baik saja. Dan dia, berbicara dengan lancar dalam bahasa Cina Ye, berteriak ke atas gedung, "Stefano, tahukah kamu, aku sangat marah sekarang, kamu telah membuatku kesal, dan kamu hanya akan mati." Serangan mendadak ini. Mengerikan adegan itu membuat semua orang bingung harus berbuat apa. Sebenarnya ada sekelompok orang asing yang terang-terangan membawa senjata untuk membunuh orang, ini hanyalah sebuah invasi. Situ Wuxiang mendukung Situ Jinghua, dan semua orang dari keluarga Situ datang ke tempat tersembunyi di pojok. Situ Nan bertanya kepada Situ Wuxiang dari belakang, "Wang Xiang, apa yang terjadi dengan orang-orang ini?" Situ Wuxiang tersenyum jahat, sedikit bersemangat, dan berkata, "Jika tebakanku benar, orang-orang ini seharusnya adalah Korps Kemuliaan Bintang Malam Gelap di dunia. The Star Glory Corps." Situ Nan belum pernah mendengar nama ini.
Situ Wuxiang menjelaskan, ayah, terakhir kali aku sudah memberitahumu bahwa ketika malam tiba, ada dunia lain, yaitu dunia malam yang gelap. Malam yang gelap adalah dunia bawah tanah di mana yang kuat dihormati dan tidak mengikuti hukum dunia. Di antara mereka, 99 orang dengan kekuatan tempur pribadi yang kuat dipromosikan sebagai 99 kemurkaan malam di daftar kemarahan malam. Selain itu, ada daftar lain, seperti Korps Kemuliaan Bintang. Di seluruh dunia, ada sekelompok orang seperti itu. Mereka adalah tim yang terdiri dari 5 hingga 15 orang. Mereka hidup dengan pembunuhan, perampokan, dan penghancuran. Mereka hanya punya uang di mata mereka dan mereka melakukan segala jenis kejahatan. Mereka juga disebut tentara bayaran kelompok. Banyak dari mereka dulunya berasal dari berbagai negara. Pasukan khusus sangat kuat dan saling melengkapi, dan seringkali sekitar 10 orang dapat menyamai satu tim. Di antara kelompok tentara bayaran ini, 33 kelompok tentara bayaran diakui oleh Dark Knight World memiliki gabungan kekuatan dan bounty tertinggi. Korps tersebut disebut Korps Bintang. Meskipun kekuatan tempur individu mereka tidak sebaik Night Fury, kekuatan tempur sebuah tim seringkali tidak dapat diukur dan menakutkan. Mendengarkan penjelasan Situ Wuxiang, yang lain tiba-tiba mengerti. Situ Jinghua bertanya, tetapi mengapa sekelompok orang ini datang ke rumah kami? Apa yang akan mereka lakukan? Sang, apakah Anda mengundang mereka? Situ Nan sedikit curiga bahwa dialah yang begitu berani, mengundang kelompok tentara bayaran. Sang, ini semua adalah anggota keluarga di sini, katakan yang sebenarnya. Situ Jinghua juga menjadi curiga setelah Situ Nan mengatakan ini. Orang-orang ini muncul begitu tidak terduga sehingga pasti diundang oleh seseorang. Kalau dipikir-pikir, Situ Wuxiang memang yang paling mencurigakan. Situ Wuxiang menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan sedikit sarkasme, ayah dan kakek, ada apa dengan kalian? Meragukanku. Maaf, ini bukan aku. Sejujurnya, aku bahkan tidak mengerti apa yang sedang terjadi sekarang. Lalu bagaimana mereka bisa sampai di sini? Mereka dikepung oleh kompi pertempuran merah ke-6 di luar. Mungkinkah orang-orang ini telah bersembunyi di villa selama ini? Situ Nan tiba-tiba merasa merinding setelah mengutarakan tebakannya. Ketika orang-orang ini menyelinap masuk, mereka sebenarnya sama sekali tidak menyadarinya. Tak heran jika suatu saat keluarga Situ diambil alih oleh seluruh keluarga. Situ Wuxiang menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, mungkin tidak. Dengan kemampuan 6 orang ini, mudah untuk masuk dan keluar dari villa kami. Tentu saja, para prajurit itu hanya seperti hiasan bagi mereka. Saya tidak tahu mengapa kelompok tentara bayaran ini ada di sini, tapi hasilnya bagus. Lagi pula, Sun Fuyi sudah mati, kami tidak khawatir sama sekali. Situ Jinghua merasa sedikit aneh, dan berkata, begitu banyak orang, tetapi mereka membunuh Sun Fuyi, apakah ini benar-benar suatu kebetulan? Situ Wuxiang sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia berkata sambil tersenyum, kakek, kamu benar, pasti ada alasannya, tetapi tidak perlu khawatir tentang itu sekarang. Melihat Chen Feng berbicara dengan mereka, saya kira 80% dari target orang-orang ini semuanya terkait dengan Chen Gila. Bab 189. Stefano, tahukah kamu kalau aku sangat marah sekarang? Jika kamu menyinggung perasaanku, kamu hanya akan mati. Kata Chen Feng dengan nada mendominasi, berdiri sendirian di halaman. Lampu halaman membentangkan sosoknya sangat panjang, tajam dan sepi. Pria botak itu mendengus dan mengangkat tangan kirinya. Di tangan kirinya, jari kelingkingnya hilang. Dia berkata dengan marah, dalam pertempuran 4 tahun lalu, saudara laki-laki saya meninggal, dan jari kelingking saya terpotong oleh pedang putih Anda. Kelompok tentara bayaran Sangyin kami melarikan diri dengan panik. Hari itu adalah mimpi buruk bagi kami. Kami telah menunggu untuk kesempatan ini selama 4 tahun terakhir. Bunuh kamu untuk membalas rasa malumu dan hancurkan mitos, keputusasaan putih, kamu. 4 tahun lalu, kelompok tentara bayaran Sangyin mereka, mengandalkan mereka dengan kekuatan tempur yang kuat dan akumulasi dalam jumlah besar komisi, dia termasuk di antara bintang-bintang yang bersinar di dunia malam yang gelap. Peringkat 31. Mereka yang bisa masuk ke dalam Star Legion ranking adalah keberadaan yang menakutkan. Banyak orang gemetar saat mendengarnya. Identitas, status, uang, rasa hormat, semuanya punya. Namun 4 tahun lalu, di hutan segitiga emas, mereka menghadapi lawan yang mengerikan dan mengalami hari yang buruk. Saat mereka menjalankan misi, mereka kebetulan bertemu dengan keputusasaan putih, yang legendaris dan 5 temannya. Menurut rumor di dunia malam gelap, ada seorang pria berwajah oriental,
memegang pedang putih, yang membunuh banyak orang kuat di dunia malam gelap tanpa kehilangan satupun. Saat bertemu dengan orang ini, orang-orang hanya tinggal dalam keputusasaan, jadi dunia malam yang gelap memberi orang tak dikenal ini gelar keputusasaan putih. Kedua belah pihak bertemu secara kebetulan dan tidak boleh saling menyinggung. Namun saudara laki-laki Stefano, setelah mengetahui identitas lawannya, bersikeras membunuh White Despair untuk membuktikan kekuatan kelompok tentara bayaran Sangin. Provokasi, serangan diam-diam, dan pertempuran. Meskipun mereka berada di atas angin, kelompok tentara bayaran Sangin merasakan keputusasaan setelah beberapa saat. Kekuatan tempur yang menakjubkan dari White Despair hampir menjungkirbalikkan pandangan dunia mereka. Dan tidak hanya kekuatan White Despair yang luar biasa, kelima sahabatnya juga memiliki skill yang unik. Setelah pertarungan, pedang putih itu melintas di hutan, dan saudara laki-laki Stefano berubah menjadi mayat. Dan Stefano sendiri juga mengalami pemotongan jari kelingkingnya. Jika keputusasaan putih dan rekan-rekannya tidak waspada pada saat itu, mungkin kelompok tentara bayaran mereka akan hancur total. Setelah pertempuran itu, misi awal mereka gagal. Begitu misinya gagal, hal itu akan berdampak besar pada reputasi kelompok tentara bayaran. Dan karena hilangnya kekuatan tempur pertama, peringkat Star Glory Legion tiba-tiba jatuh ke bawah, hampir kehilangan kejayaan Star Glory Legion. Dalam 4 tahun terakhir, untuk membalas dendam, mereka telah melatih keterampilan mereka hari demi hari, dan kekuatan mereka telah membuat lompatan kualitatif dibandingkan 4 tahun terakhir. Dan setelah mereka kembali ke dunia, mereka kembali ke peringkat ke-30 dalam peringkat Star Corps. Selama suara duka mereka terdengar, tidak ada lawan yang selamat. Kali ini, saya tidak menyangka akan bertemu dengan keputusasaan putih di luar misi. Ini adalah pertarungan balas dendam yang mereka impikan. Chen Feng mengangkat bahu. Dia sama sekali tidak berada dalam kondisi pikiran yang sama dengan Stefano. Dia hanya merasa telah bertemu dengan binatang buas ini lagi. Dia berkata dengan sangat santai, sejujurnya, jika bukan karena kebiasaan bodohmu bernyanyi sebelum bertarung, aku bahkan tidak akan bisa mengingat siapa kamu. Sejujurnya, ada banyak orang yang ingin bunuh aku. Berapa banyak dari kalian di sana? Tidak ada yang mendaftar. Meskipun dia mengatakan itu, dia pasti ingat kelompok tentara bayaran ini, dan dia masih sedikit takut akan hal itu sekarang. Dia masih ingat hari ketika dia memimpin tim komando Senyan dan bertemu dengan kelompok tentara bayaran Sangin di hutan lebat. Lawan melancarkan serangan mendadak ke arah mereka, tapi apa kekuatan komando Senyan? Itulah kebanggaan pasukan kerajaan naga yang merupakan tim tempur terbaik dunia. Setelah beberapa kali pertemuan, para gangster arogan ini dipukuli dan melarikan diri. Namun berbeda sekarang, lawannya masih utuh, datang dengan keinginan balas dendam yang kuat, dan harus sangat kuat. Tapi dia sendiri dan tidak berada di puncak kekuatan tempurnya. Kelompok tentara bayaran semacam ini, jika dikoordinasikan dengan baik, memang sangat mematikan. Apalagi kalau bisa dinilai sebagai Star Glory Corps. Seperti yang diharapkan dari keputusasaan putih, kamu masih berbicara begitu arogan, tetapi hari ini, situasimu tidak baik. Stefano tersenyum dingin, dan melihat Yudhai bergegas keluar villa bersama tentaranya, membawa 2 pria berlumuran darah. Yudhai berlari dan berteriak, cepat, kirim dia ke rumah sakit. Para prajurit yang merasa hancur membawa rekan mereka yang terluka ke mobil. Mobil menyala dan meninggalkan villa dengan cepat. Kelompok tentara bayaran Sangin tidak ikut campur dalam tindakan tersebut. Mereka berenam berdiri di atap gedung berpura-pura hanya menonton. Binatang buas ini berani melukai prajuritku. Qin Ming menjadi marah saat melihat prajurit itu terluka parah. Dia mengangkat telepon dan menelepon Li Guowan. Hei, Jenderal Li, ada 6 teroris di villa keluarga situ. Ini sangat berbahaya. Beberapa tentara kita terluka. Saya meminta untuk mengerahkan penjaga naga khusus untuk mendapatkan dukungan. 6 teroris. Anda memiliki pasukan yang tidak dapat berbuat apa-apa terhadap 6 orang. Bukankah Chen gila di sini? Apa yang dia lakukan sehingga dia tidak bisa menangani 6 teroris? Li Guowan bertanya. Qin Ming menjelaskan dengan cemas, Jenderal Li, 6 orang ini luar biasa, dan Kamerat Chen Feng telah mencoba yang terbaik. Jika bukan karena dia, salah satu tentara saya pasti sudah lama mati. Apa? Li Guowan adalah kaget, tiba-tiba teringat sesuatu, dan buru-buru bertanya, Qin Ming, apakah ini 6 orang asing? Ya, 5 pria dan 1 wanita, 6 orang asing, dengan bom, senapan penembak jitu, dan senjata tak dikenal lainnya di tangan mereka. Sekarang mereka menempati atap rumah situ,
Chen Feng sedang berbicara dalam bahasa asing. Qin Ming memperkenalkan situasi saat ini. Qin Ming, segera hubungi Chen Feng. Perintah Li Guowan. Ya. Terlepas dari bahayanya, Qin Ming mengambil telepon dan berlari ke villa dan menyerahkannya kepada Chen Feng. Ada 6 orang di atap, tapi tidak ada pergerakan. Halo. Chen Feng menyipitkan matanya saat dia mengambil telepon. Li Guowan berkata dengan nada yang sangat serius, Chen gila, 1 jam yang lalu, 6 gangster asing masuk ke sebuah universitas di kota Qinxi, membunuh 2 penjaga, dan mencuri hard drive data yang sangat penting. Insiden ini telah membuat khawatir seluruh naga kerajaan. Saya sekarang dalam perjalanan ke Yuan Politik Provinsi Qin. Yuan Politik telah mengeluarkan perintah yang mengharuskan semua departemen terkait dan departemen perang kita untuk bersama-sama beroperasi untuk menemukan kelompok gangster ini dan membawa mereka ke pengadilan. Hancurkan mereka. Para gangster yang Anda hadapi sekarang mungkin adalah gangster yang baru saja merampok data hard drive. Bajingan ini sangat sombong dan terang-terangan datang ke kerajaan naga kita untuk membunuh orang dan mencuri barang. Aku tahu kamu adalah pedang tajam negara ini, pada saat ini, kamu tidak bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun. Sekarang aku memberimu kekuatan tempur absolut dan membiarkan semua orang bekerja sama denganmu. Hanya ada satu tujuan, untuk mengacaukan semua bajingan ini sampai mati, untuk membuat mereka memahami satu hal, mereka yang menginjakkan kaki di kerajaan naga akan dibunuh. Di sini, ini adalah area terlarang bagi kekuatan hitam asing. Bab 190. Saya tahu, bahkan jika Yesus datang hari ini, 6 orang ini akan mati. Chen Feng melemparkan teleponnya kembali dan ditangkap oleh Qin Ming. Qin Ming mengangkat telepon, secara tidak sengaja mengangkat kepalanya, dan tiba-tiba terkejut. Hanya dari punggung kurus Chen Feng, dia bisa merasakan aura pembunuh yang sangat kuat dan semangat mendominasi. Aura ini unik dan menutupi seluruh aura menakutkan dari 6 orang di atas gedung. Tampaknya dibandingkan dengan Chen Feng saat ini, teror mereka tidak ada apa-apanya. Chen Feng menatap atap villa, matanya sangat cekung, seolah dia benar-benar kecanduan kegelapan. Tubuhnya sedikit tegak tanpa disadari, tampak lebih tinggi, dan bayangannya memanjang, memancarkan aura kematian yang luar biasa. Dalam hidup ini, ada intinya, yang lebih penting dari nyawanya. Dia adalah keturunan Yan dan Huang, dan penjaga setia negeri ajaib di timur ini. Darah dan tulangnya, tubuhnya, dan bahkan roh dan jiwanya berakar kuat di negeri ini. Selama ribuan tahun sejarah, Tiongkok telah melalui banyak perubahan hidup dan mengalami perundungan dari negara asing. Para penjaga dari generasi ke generasi mengusir kaum barbar dan menyapu seluruh dunia, menggunakan mayat mereka untuk membangun tangga kemakmuran nasional. Sejarah penindasan di Tiongkok sudah lama berlalu. Ketika dia mengenakan seragam militer untuk pertama kalinya, lelaki tua suci itu mengajarinya, kamu dilahirkan sebagai orang Tionghoa dan mati sebagai hantu Tiongkok. Karena kamu mengenakan seragam militer, kamu harus memikul tanggung jawab untuk melindungi negara ini dan menjaga tanah ini. Kekuatan asing manapun yang berani menginjakan kaki di Tiongkok akan dibunuh dengan tujuan kehancuran. Ajaran tulus lelaki tua itu masih bergema di telinganya. Dan kalimat ini juga menjadi keyakinan seumur hidup Chen Feng. Kalian berenam, aku akan membuatmu menyesal menginjakan kaki di tanah ini. Ini adalah area terlarang bagi tentara bayaran. Hanya ada satu akhir bagimu, dan itu adalah kematian. Chen Feng meraung tajam, suaranya keras dan mematikan. Menyelinap ke Tiongkok, memasuki universitas, membunuh penjaga militer, dan merampas rahasia, semua ini hanyalah kejahatan keji, dan juga merupakan penghujatan dan penghinaan terhadap Tiongkok. Jika orang-orang ini membiarkan mereka melarikan diri, lalu bagaimana dia, Chen Feng, bisa memiliki martabat untuk memberi penghormatan kepada makam Tuan Yan? Area terlarang. Di mata kami, tidak ada area terlarang di dunia ini, dan kalian Tiongkok tidak sama sekali. Apa yang akan kami lakukan di sini? Tidak ada yang bisa menghentikan kami. Sikap Stefano sombong. Kelompok tentara bayaran sangin mereka merajalela di seluruh dunia, jadi mereka hanya bisa itu adalah ketakutan yang mendalam terhadap orang lain, dan saya tidak akan pernah takut pada orang lain. Area terlarang bagi tentara bayaran. Konyol sekali. Berhenti bicara omong kosong, ayo bicara, bagaimana kamu ingin bermain? Hari ini, aku akan menemanimu sampai akhir. Chen Feng perlahan meredakan amarahnya. Hanya ketika pikirannya tenang dia dapat melepaskan kekuatan tempur terkuatnya dengan sikap paling tenang. Kemunculan ke-6 orang ini sebenarnya agak aneh, bahkan sedikit di luar dugaan. Mereka merampok informasi rahasia Akademi Militer.
Hal pertama yang mereka lakukan setelah sukses adalah mencari cara untuk melarikan diri. Karena apa yang mereka lakukan pasti akan membuat pemerintah China mengejar mereka dengan sekuat tenaga. Jika Anda ragu sedikit pun, Anda mungkin tidak dapat melarikan diri. Bahkan jika mereka adalah Star Glory Corps. Namun, mereka datang ke villa keluarga Situ secara terbuka dan membeberkan identitas mereka tanpa ada keraguan. Selain membalas dendam pada dirinya sendiri, pasti ada rahasia tersembunyi lainnya. Apa rahasia ini? Chen Feng tidak mengetahuinya untuk sementara waktu. Stefano berkata, tujuan kami adalah untuk membalas dendam, tapi kami tidak ingin membunuhmu begitu saja. Itu akan lebih atau kurang menyenangkan, dan itu juga akan membuat dunia salah mengira bahwa kami, kelompok tentara bayaran Sangin, menindas mereka yang punya lebih banyak. Kalau begitu, mari kita mainkan permainan yang adil, waktu bom. Seorang pria dengan wajah panjang berdiri di tengah tersenyum dan berkata, keputusasaan putih, apakah kamu masih ingat saya? Saya Luka si manusia bom. Saya tidak ingat, kata Chen Feng tanpa ragu-ragu. Diabaikan, Luka sedikit kesal, namun ia tetap tersenyum. Yang paling kusuka adalah momen ledakan, yang mekar seindah kembang api. Ada 17 orang di villa ini, dan aku mengikat mereka semua dengan 17 bom, 5 di antaranya asli, dan bom lainnya palsu. Saya menetapkan waktu untuk bom tersebut selama 1 jam. Setelah waktunya habis, atau 5 bom meninggalkan villa, mereka akan meledak. Jadi, Anda punya tentang 54 menit sekarang untuk memasuki villa dan menyelamatkan orang-orang ini. Tentu saja, dalam prosesnya, kami berenam akan memburumu sampai mati. Aku menantikan ledakannya. Kembang api dinyalakan lagi. Setelah selesai berbicara, terdengar ledakan tawa yang keras. White Despair, kami menunggumu di villa, ayo kita mulai permainannya. Stefano pun ikut tertawa, lalu keenam orang itu menghilang ke dalam kegelapan. Chen Feng tampak serius, anjing-anjing ini sungguh gila. Dia berbalik dan keluar dari villa, di luar pintu sudah terjadi kekacauan. Selama percakapan dengan kelompok tentara bayaran Sangin dalam bahasa Italia tadi, Situ Jinghua dan keluarga Situ juga melarikan diri keluar villa. Sekretaris Jenderal Chang Tao, yang bersembunyi di rerumputan, juga berlari merangkak dan berguling. Chen Feng, saya baru saja menerima perintah untuk sepenuhnya mematuhi perintah Anda. Pasukan polisi bersenjata, pasukan khusus, dan polisi khusus semuanya sedang dalam perjalanan. Lu Zito berkata kepada Chen Feng dengan ekspresi serius. Qin Ming juga berdiri tegak, matanya penuh amarah dan keinginan yang lebih besar. Chen Feng, biarkan aku memimpin tim masuk. Binatang buas ini berani melukai prajuritku. Aku harus mengalahkan mereka sekarang. Anda memiliki lebih banyak waktu untuk berbicara, situasinya mendesak, dan Anda semua harus bekerja sama dengan saya. Tidak ada waktu untuk omong kosong. Chen Feng pertama-tama mengungkapkan sikapnya, dan kemudian bertanya kepada Situ Jinghua yang cemas, Tuan Situ, mari kita kesampingkan dendam kita untuk saat ini. Aku akan bertanya padamu sekarang. Berapa banyak orang di villa sana? Bisakah kamu membuat daftarnya? Ya. Situ Jinghua juga orang yang pintar. Setelah Yu Dahai bergegas keluar bersama yang terluka prajurit tadi, tidak ada orang lain di villa yang keluar. Tampaknya kejahatan penyanderaan mungkin sebuah kesalahan. Meski banyak di antara mereka yang hanya menjadi pembantu rumah tangga kecil, namun masih ada 2 cicit di sana yang menjadi urat nadi kehidupannya. Anggota keluarga Situ sedang memilah daftarnya, dan Chen Feng berkata kepada Qin Ming, 6 bajingan ini telah mengikatkan bom ke 17 orang di dalam. 5 di antaranya asli. Kita hanya punya waktu kurang dari 1 jam sekarang. Bom itu akan meledak. Sekarang pilih 5 prajurit dari Red Six dan ikuti aku untuk menyelamatkan orang. Apa? Bom. Situ Jinghua, yang sedang memilah daftarnya, tiba-tiba panik. Anggota keluarga Situ lainnya juga ketakutan dan bingung. Banyak sekali bom di villa tempat mereka tinggal sejak lama. Putra tertua Situ Cheng, Situ Qi, tiba-tiba mulai menangis karena bingung. Dia melangkah maju dan menarik Chen Feng, dan terus menangis, kamu harus menyelamatkan anak-anakku, mereka baru berusia 3 tahun. Situ Qi memiliki sepasang putra kembar, yang juga merupakan cicit Situ Jinghua, tinggal bersama pengasuhnya di kamar lantai 2. Situ Qi hampir menggila saat mendengar ada bom. Tangan kanan Situ Jinghua juga gemetar, dia menahan emosinya dan berkata kepada Chen Feng, tidak peduli apapun dendam masa lalunya, tolong, kamu harus menyelamatkan cucuku. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.